Bayangin, kamu lagi di minimarket, mau beli air mineral. Tapi pas di kasir, e-wallet kamu ditolak. Kamu pikir sinyalnya jelek, tapi ternyata sistem bilang transaksi gagal, akun kamu tidak terverifikasi. Dan lebih parahnya lagi, kamu bahkan nggak tahu kenapa. Dunia keuangan berubah secepat itu. Dan kalau kamu masih berpikir, santai aja, nanti juga belajar, kamu udah setengah langkah menuju kata yang paling menakutkan di tahun 2025, yaitu tertinggal. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena sistemnya udah gak nunggu kamu lagi. Jadi pertanyaannya, apakah kamu bakal siap? Atau kamu cuma akan duduk nonton dunia yang maju tanpa kamu di dalamnya? Oke, sebelum kamu panik, gue bakal jelasin semuanya dengan cara yang paling simpel. Karena ini bukan tentang uang, ini tentang akses. Kita hidup di masa yang paling gila. Sekarang kamu bisa bayar parkir, kopi, bahkan sedekah cuma pakai HP. QRIS udah di mana-mana. Bahkan tukang cilok pun udah pakai QRIS. Sementara kamu masih ribet nyari uang receh. Dunia finansial udah berubah dari yang dulu cuma bisa diakses oleh orang bank, jadi sesuatu yang semua orang bisa pakai, asal ngerti caranya. Tapi masalahnya, banyak orang yang gak sadar. Mereka pikir, cuma aplikasi doang. Padahal di balik itu, ada sistem besar bernama Digital Financial Inclusion. Misi global biar semua orang dari kota sampai desa bisa ikut dalam ekonomi digital. Masalahnya, nggak semua bisa masuk. Dan disinilah cerita mulai gelap. Gue kasih contoh gampangnya. Bayangin, dunia keuangan itu kayak pesta besar. Di dalamnya, orang bisa nabung, investasi, atau buka usaha. Nah, financial inclusion itu kayak kartu undangan buat masuk pesta itu. Kalau dulu kamu gak pernah punya rekening, gak bisa masuk. Tapi sekarang kartu undangannya udah digital. Cukup HP, kamu bisa buka rekening, nabung, investasi, bahkan jualan. Kedengarannya keren kan? Tapi tunggu dulu. Semua itu cuma bisa kalau kamu paham cara pakainya. Karena faktanya, teknologi yang bikin hidup kamu lebih gampang juga bisa bikin kamu tergantung kalau nggak ngerti dasar keuangannya. Banyak yang baru sadar setelah saldo mereka hilang gara-gara klik link abal-abal, atau karena mereka pikir semua fintech itu sama. Padahal nggak semua aplikasi digital itu aman. Jadi, meskipun dunia semakin inklusif secara teknologi, tapi secara pemahaman banyak yang justru semakin tertinggal. Sekarang kita ngomong jujur aja ya. Siapa sih yang paling tertinggal di era digital finansial ini? Yang pertama, orang yang malas belajar hal baru. Yang masih ngomong, ribet banget, buka akun digital. Yang kedua, orang yang hidupnya cuma konsumsi digital.
tapi nggak ngerti cara manfaatinnya. Scroll Shopee setiap hari, tapi nggak tahu gimana cara pakai pay later dengan bijak. Dan yang ketiga, orang yang masih percaya kalau uang harus nyata. Kalau digital itu tipu-tipu. Padahal justru disitulah uang nyata sekarang bergerak. Bukan di dompet, tapi di data. Dunia udah nggak peduli berapa cash yang kamu punya, tapi seberapa digital kamu bisa beradaptasi. Dan orang yang nggak ikut belajar, pelan-pelan bakal terhapus dari sistem. Data dari Bank Dunia bilang tahun 2025 nanti 85% transaksi di Indonesia udah digital. 9 dari 10 orang punya e-wallet aktif. Tapi masih ada sekitar 30 juta orang yang belum pernah transaksi online. Dan tahu nggak yang paling ironis? Sebagian besar dari mereka itu justru kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Orang yang paling butuh akses keuangan digital buat naik kelas. Tapi karena nggak punya HP mumpuni, kuota, atau pengetahuan, mereka nggak bisa ikut. Itu artinya dunia semakin kaya di atas dan semakin tertinggal di bawah. Gue kenal satu orang, namanya Pak Darto, tukang jahit di Bekasi. Dulu pelanggannya rame, karena dekat kampus. Tapi sejak mahasiswa mulai belajar digital, dia bingung. Orang bilang, "Pak, pakai QRIS saja." Dia jawab, "Itu apa nak? Bisa bikin uang hilang gak?" Akhirnya pelanggannya pindah ke tukang lain yang udah bisa terima e-wallet. Sekarang penghasilannya turun setengah. Dan waktu ditanya apa dia nyesel, dia bilang, "Saya bukan gak mau ikut. Saya cuma gak ngerti caranya." Dan kalimat itu bikin gue mikir, kalau banyak orang lain yang bakal bilang hal yang sama. Cuma bedanya waktu. Kabar baiknya, kamu masih punya waktu. Digital inclusion bukan cuma soal aplikasi, tapi soal mindset. Mulai dari hal yang kecil, seperti buka e-wallet bukan cuma buat jajan, tapi juga buat nabung. Coba fitur micro investment, walau cuma 10.000. Pelajari digital literasi, biar kamu gak gampang ditipu. Karena dunia sekarang gak nunggu yang pintar, tapi yang cepat beradaptasi. Dan percaya deh, di 2025 nanti, yang biasa-biasa aja bisa kalah dari yang mau belajar lebih cepat. Kita udah masuk era baru, di mana teknologi bisa jadi penyelamat atau malah jadi jebakan. Dan pilihan itu ada di tangan kamu. Mau terus scroll dan cuek, atau mulai mengerti cara kerja uang digital, biar kamu gak terhapus dari peta ekonomi dunia. Karena dunia udah gak peduli kamu mau ikut atau enggak. Dunia cuma peduli sama siapa yang siap. Jadi sekali lagi gue tanya, kamu siap atau kamu mau terus tertinggal? Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka mata kamu sedikit aja,
klik subscribe. Karena setiap minggu kita bakal bahas bagaimana caranya bertahan dan bertumbuh di dunia keuangan digital tanpa harus jadi ahli dulu. Jangan tunggu sampai kamu nyesel kayak Pak Darto. Dunia digital udah datang. Pertanyaannya, kamu siap kan?